Sobat Rupiah, kembali lagi kita bertemu dan saat ini kita berada di Cafe Museum Bank Indonesia dengan teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kita berikan tepuk tangan ya meriah. Terima kasih teman-teman, dan pada kesempatan kali ini pembahasan kita luar biasa. Teman-teman di sini meskipun kemudahan pembayaran saat ini sudah sangat terdigitalisasi, tapi di sini teman-teman masih dong menyimpan uang rupiah di dompet. Pasti semuanya angkat tangan? Pasti, masih ya, itu masih, karena bagaimanapun entah itu saldo dalam bentuk lembaran uang rupiah ataupun koin, ataupun saldo yang dalam rekening digital, itu tetap memiliki arti tersendiri untuk kita. Nah, bagaimana cara merawat uang rupiah atau mengetahui tentang rupiah? Saat ini kita telah kehadiran narasumber yang luar biasa. Kita sambut Ibu Fenty Tirtasari, analis senior dari Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia. Mari kita sambut dengan meriah. Halo Bu Fenty. Boleh kita ngobrol-ngobrol ya? Ya, boleh Mbak. Baik Bu Fenty, ini tadi sudah kita sampaikan bahwa saat ini kan digitalisasi pembayaran itu marak ya. Tapi hal itu pun tidak menjadikan rupiah dilupakan ya. Rupiah maksudnya dalam berbentuk ini uang kertas ataupun uang koin. Nah, saat ini bagaimana menurut Bu Fenty kondisi masyarakat tentang uang rupiah saat ini? Mereka masih tetap memburu enggak gitu kan seperti sebelumnya? Oh iya Mbak, uang rupiah itu saat ini memang pergerakan uang tunai saat ini memang masih cukup tinggi ya Mbak ya. Masih cukup tinggi ya? Masih cukup tinggi, jadi side by side ya, bersama-sama dengan uang rupiah yang dalam bentuk digital, tapi tetap kebutuhan uang masyarakat akan uang tunai itu masih cukup tinggi gitu. Karena kan sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi negara kita ini yang secara geografi gitu ya, dari kepulauan gitu ya, dari berapa ribu kepulauan gitu ya, itu cukup di beberapa tempat tuh memang masih membutuhkan uang tunai karena memang sarana infrastruktur kita ya mungkin yang belum begitu gitu merata sehingga memang untuk itulah maka kehadiran uang tunai itu masih cukup tinggi di daerah-daerah. Ya. Baik, untuk selanjutnya pertanyaannya itu adalah, apalagi sekarang dengan kondisi masyarakat yang memang masih memburu rupiah gitu kan, masih cukup tinggi kebutuhannya akan rupiah. Ini untuk keasliannya sendiri, teman-teman atau masyarakat itu ketika meragukan keasliannya nih Mbak, soalnya kan saat ini mungkin peredaran rupiah ini lumayan agak menurun meskipun masih sangat tinggi ya. Nah, itu untuk ketika mereka mendapatkan uang dan mereka meragukan apakah ini asli atau enggak gitu, itu mereka gimana sekarang? Teman-teman atau masyarakat itu harus bagaimana gitu? Mungkin masih ingat ya, mungkin atau yang mungkin yang di zaman saya dulu semboyan 3D dilihat, diraba, di Terawang ya. Jargon itu masih ada ya, meskipun kan, digitalisasi pembayaran saat itu ini. legend banget. Jadi memang paling mudah caranya adalah dengan 3D tadi. Kita dilihat, jadi kita melihat ini uang rupiah ini ciri-ciri keaslian itu salah satunya adalah di sini Mbak. Jadi ada yang namanya OVMI, optical variable magnetic illusion, itu yang kita tuh kalau kita terawangkan seperti ini, kita goyang-goyangkan seperti itu, dia akan seperti hologram gitu Mbak, berpendar gitu ya Mbak? Seperti hologram gitu. Kemudian juga kalau kita terawang ya, kalau kita raba, di sini ada bagian-bagian yang memang terasa lebih kasar dibanding yang bagian lain. Misalnya di sini ya ada garis di sini itu lebih kasar. Kemudian di sisi uang tulisan nominal uangnya juga tuh lebih kasar. Dan kalau kita terawang itu kelihatan di sini ya. Di situ ada watermarknya. Ya, ada watermarknya. Itu salah satu ciri-ciri keaslian uang rupiah. Jadi dilihat, diraba, diterawang itu paling mudah. Dan juga kalau kita lihat di benang pengamannya kan juga sudah dilengkapi dengan yang OVMI tadi gitu. Jadi misalnya kelihatan motif batik kaung ini kalau digoyangkan seperti itu akan satu sisi dan satu lainnya tuh berpendar-pendar gitu Mbak. Gitu ya. Jadi memang tetap ya jargon itu dilihat, diraba, diterawang itu meskipun digitalisasi pembayaran saat ini memang perbincangan kita itu untuk mengingatkan di tengah maraknya digitalisasi pembayaran, tapi tetap uang rupiah itu masih tetap banyak beredar. Jadi teman-teman harus tetap mewaspadai keaslian uang rupiah itu ya. Salah satunya itu tadi dengan tetap
tiga hal tadi, dilihat 3D, dilihat, diraba, diterawang. Jadi teman-teman jangan lupa ya, ketika menemukan uang kita harus benar-benar memastikan keasliannya. Nah ketika teman-teman atau masyarakat itu, oh kayaknya ini palsu nih, atau ini kayaknya nggak asli nih setelah dilihat, diraba, diterawang, itu harus kemana mereka dan harus bagaimana nih Mbak? Jadi Ketika mendapatkan uang palsu. Iya. Jadi kalau teman-teman nanti merasakan atau melihat ini kayaknya ini kurang nggak yakin nih asli apa enggak gitu ya. Nah diragukanlah keasliannya, itu datanglah ke Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu teman-teman tuh bisa, kalau di Jakarta nih misalnya itu ada namanya Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center. Itu di kantor pusat Bank Indonesia, teman-teman bisa datang ke sana. Di gedung apa nih kalau di Bank Indonesia? Di gedung C ya. Di gedung C nanti datang ke sana untuk nanti mengisi form gitu, mengisi form gitu. Nanti kita akan melakukan verifikasi. Jika uangnya memang asli, maka uangnya akan dikembalikan ke teman-teman, ke masyarakat. Tapi kalau ternyata uangnya tidak asli, dinyatakan tidak asli, itu akan kami tata usahakan untuk kami kemudian musnahkan nantinya. Gitu. Untuk menghindari peredaran uang palsu. Baik, itu. Nah, tadi selain yang harus diantisipasi adalah uang palsu atau uang yang diragukan keasliannya, yang harus juga kita jaga rupiah itu selain harus tetap bagus karena mengkhawatirkan uang yang beredar itu tidak layak edar. Nah, uang yang tidak layak edar itu yang seperti apa sih Mbak Fenty? Uang tidak layak edar itu ya mungkin yang sudah sangat lusuh ya, yang kayaknya sudah sulit dikenali lagi nih. Ini 50.000 apa 2.000 gitu ya? Itu bisa ditukarkan ke baju. Di Bank Indonesia kan ada yang namanya layanan kas keliling ya. Layanan kas keliling, teman-teman tuh bisa mendaftarkan melalui aplikasi Pintar ya, di www.pintar.co.id. Di situ teman-teman bisa daftar, nanti bisa mengisi di situ sesuai dengan kartu identitasnya teman-teman. Nah itu bisa, iya. Nanti ada dijadwalkan tuh, ada harinya, tanggal penukarannya gitu. Nanti datang sesuai dengan tanggal dan tempat yang sudah ditentukan di sana. Itu penggantiannya itu seperti apa? Apakah seluruhnya sama dengan nominal yang kita serahkan atau bagaimana Mbak? Iya, seluruhnya sama dengan nominal kita tukarkan. Jadi misalnya teman-teman ya, misalnya ini 100.000-nya ternyata udah lusuh banget gitu kondisinya, mau ditukarkan gitu kan, bisa datang ke sana untuk ditukarkan dengan 100.000 aslinya. Selama itu asli, meskipun lusuh nanti diganti dengan yang baru dengan nominal yang sama. Jangan khawatir ya, tidak ada potongan. Itu kenapa sih Mbak kita harus menjaga rupiah sedemikiannya? Karena kan rupiah itu kan simbol kedaulatan negara kita ya Mbak ya. Jadi sebagaimana kita ketahui di Undang-Undang Mata Uang, bahwa rupiah itu adalah satu-satunya uang yang sah untuk dipergunakan di negara kita ini dalam transaksi sehari-hari. Jadi itu sebagai simbol kedaulatan. Tapi rupiah itu bukan cuma simbol kedaulatan ya Mbak. Di dalam rupiah ini ada repositori dari keragaman Indonesia gitu. Keragaman dari sisi budaya, wastra, flora fauna, keindahan alam gitu kan. Juga di sini ada yang kita sematkan adalah gambar-gambar pahlawan di setiap uang rupiah kita. Supaya kita memang mengingat bahwa kita merdeka dan kita berdiri saat ini juga itu adalah jasa-jasa pahlawan, supaya bisa menginspirasi kita untuk tetap semangat gitu ya dalam bekerja, dalam belajar. Nih teman-teman masih belajar ya, dalam berusaha. Pokoknya semangat dari kepahlawan itu yang harus terus kita ingat sebagai pengingat kita. Makanya di rupiah ini ada kita semakan di pahlawan. Tapi bukan cuma itu saja Mbak. Di rupiah ini bukan hanya nilai ekonomis ya, tapi juga ada nilai spiritualnya. Karena di dalam rupiah ini kita selalu ada kata-kata dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa gitu. Makanya orang kalau melakukan pemalsuan uang itu dia sudah bukan hanya mencederai rupiah ini sebagai simbol kedaulatan, tapi juga sudah mencederai Tuhan itu sendiri gitu. Karena dia melakukan dua dosa sekaligus kan. Iya kan? Ke sesama manusia dan ke Tuhan juga ke Tuhan, iya. Iya, itu tadi nilai-nilai yang terkandung dalam selembar uang rupiah. Jadi bukan hanya sebagai alat pembayaran yang mengandung nominal, tapi berisikan tadi sebagai simbol kedaulatan negara Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui kan bahwa rupiah ini sudah bertransformasi nih Mbak, dari masa ke masa gitu kan. Nah, untuk mengetahui sejarahnya, selain kita datang ke museum nih, ada nggak wadah untuk kita mengetahui sejarah tentang transformasi rupiah supaya kita tetap tadi cinta, bangga, dan paham rupiah gitu. Jadi kita terus tereduket tentang ini. Bagaimana Mbak? Pas banget ya. Jadi Bank Indonesia memang dalam rangka semangatnya juga yang memperingati kemerdekaan kita 17 Agustus 2024 ini nih, kita akan menyelenggarakan yang disebut dengan Festival Rupiah Berdaulat Indonesia.
di mana? Di Istora di tanggal 16 sampai dengan tanggal 18 Agustus. Datang ya ke sana. Nah, di sana Itu itu bebas Mbak untuk umum? bebas untuk umum. Di Iya. sana itu kita akan memamerkan ya yang namanya edukasi kita tentang rupiah. Di situ kita adik-adik atau teman-teman tuh bisa melihat yang namanya perjalanan rupiah dari masa ke masa, kemudian juga ada cerita tentang rupiah, kemudian ada rupiah Indonesia di situ ya, yang tadi saya bilang repository Indonesia itu dari mulai wastranya, kemudian keindahan alam, tari-tariannya, flora faunanya, ada semua di sana. Dan juga ada dialog-dialog nih, ada dialog Iya. kebangsaan Indonesia maju, ada beda buku rupiah untuk kedaulatan. Dan biasanya ada banyak konser-konser games-games. musik juga ada konser gitu musik ya. gitu. Jadi di tanggal 16 sampai sampai 18 Agustus. 18 Agustus bertempat di Istora Senayan. Istora Senayan. Jadi teman-teman bisa ke sana. Datang Kalian ya. bisa melihat bagaimana transformasi rupiah dari masa ke masa dengan kontennya sangat dibikin bagus, layoutnya sangat bagus. Kita jamin teman-teman bisa mengupdate posting-posting Instagram yang sangat instagramable di sana ya. Itu tadi teman-teman bisa langsung saja datang ke event Verbi ya. Verbi 2024 yang bertempat di Istora Senayan tanggal 16 hingga 18 Agustus 2024. Nah, itu tadi teman-teman kita telah mengetahui bagaimana tentang cara kita menjaga rupiah supaya kita tetap cinta, bangga, paham rupiah. Kemudian kita mendapatkan uang tidak layak edar, kita harus bagaimana, cara mengecek keasliannya kita juga harus sudah tahu bagaimana. Tapi tenang aja teman-teman, kalau teman-teman tadi sempat ke-skip, misalkan tadi teman-teman tiba-tiba angkat telepon, teman-teman masih bisa mendapatkan semua informasi terkait rupiah ini dengan mengakses majalah Bicara edisi 103 atau edisi 103. Teman-teman bisa mengakses di web Bank Indonesia ataupun di deskripsi link YouTube. Teman-teman yang sedang saksikan boleh dilihat di sana ataupun men-scan QR yang ada di layar teman-teman. Jadi Pak teman-teman tidak usah takut ketinggalan informasi ya Mbak. Terima kasih Mbak Wenti atas waktunya. Sukses untuk Verbinya dan teman-teman terima kasih atas waktunya. Boleh kita berikan applause untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Herlianti pamit. Dah.